Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Julianti. Ada dua rekan saya, yaitu Sinta, Anissa, dan Yunita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kafalah, barang temuan, dan pemberian. Kafalah secara bahasa kafalat berarti genggaman atau tanggungan, dan daman penanggung. Kafalah berarti penjaminan seseorang terhadap orang lain yang berkenaan dengan jiwa, hutang, zat benda. Landasan hukum kafalah itu sendiri Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma ulama. Yang terdapat dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 72 yang artinya, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan akan menjamin terhadapnya. Al-Sunnah, Rasulullah SAW bersabda, utang itu harus ditunaikan dan orang yang menanggung itu harus membayarnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sedangkan kesepakatan para ulama memperbolehkan akad kafalah ini. Kebolehan dalam akad kafalah untuk menegaskan adanya kemudaratan bagi orang-orang yang berhutang dan hal itu dapat dibantu oleh pihak lain. Dan syarat kafalah yang pertama, pihak penjaminan atau penanggung harus balik, berakal sehat, dan berhak penuh dalam melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. Yang kedua, pihak yang berhutang harus sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin. 3. Pihak yang berpiutang harus diketahui identitasnya dan dapat hadir pada waktu akad. 4. Objek jaminan harus merupakan tanggungan pihak yang berhutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali sudah dibayar dan dibebaskan. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifiknya. Tujuan kafalah untuk menguatkan keyakinan yang mempunyai hak bahwa haknya tidak akan hilang karena pemilik dapat menuntut hak dari penjamin jika orang yang bertanggung jawab tidak melaksanakan kewajibannya. Macam-macam kafalah. 1. Kafalah bil wajhi, yaitu kafalah dengan jiwa. Yang kedua, kafalah dengan harta. Kafalah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kafalah bil ad-dain, kafalah bil al-ain, dan kafalah bil ad-dar. Kafalah bil wajhi, yaitu kafalah dengan jiwa. Yang kedua, kafalah dengan harta. Kafalah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kafalah bil ad-dain, kafalah bil al-ain, dan kafalah bil ad-dar. Sedangkan menurut ulama, kafalah dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, kafalah bil mal, kafalah bil binas, kafalah bit taslim, kafalah al-munjajah, dan kafalah al-mulaqah. Orang yang dapat ditanggung dan kewajiban penanggung. Para ulama fikih menyatakan setiap orang atau tanggungan dari pihak lain selama pihak-pihak tersebut mau menanggungnya dan pihak yang ditanggungnya masih hidup. Sedangkan bagi orang yang sudah meninggal dan tidak meninggalkan harta warisan, bagaimanakah tanggung jawab orang yang menanggung? Dalam hal ini ada 3 pendapat. Yang pertama, penanggung wajib mendatangkan atau menemukan orang yang ditanggung atau mengganti kerugian. Yang kedua, bahwa penanggung dipenjarakan sampai si tertanggung datang sehingga orang yang ditanggung telah datang atau dia wafat telah diketahui. Yang ketiga, bahwa penanggung tidak terkena kewajiban apapun termasuk dipenjarakan kecuali ia harus mencarinya atau mendapatkan jika ia mengetahui tempatnya. Terjadinya perjanjian kafalah. Yang pertama dengan cara tanzik, yaitu pernyataan dari pihak penanggung. Contohnya, saya berani menanggung Ahmad. Yang kedua dengan cara ta'liq, diisyaratkan atau digantungkan kepada sesuatu hal. Yang ketiga dengan cara taukid yang digantungkan terhadap suatu waktu tertentu. Berakhirnya kafalah, yang pertama hutang telah lunas. 2. Mahful lahu, menghapus piutangnya kepada makful anhu. 3. Apabila salah satu ingkar. 4. Batas tanggal berakhirnya masa klaim bank garansi telah melampaui
melampaui tanpa ada klaim dari penerima bank garansi. Yang kelima, terjadinya cacat hukum. Keenam, adanya pernyataan dari penerima garansi tentang pelepasan hak klaim atas bank garansi yang bersangkutan. Yang ketujuh, dikembalikannya bank garansi asli kepada kafili atau bank garansi tersebut hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang barang temuan. Barang temuan atau luqatah adalah barang-barang yang ditemukan atau didapat dari tempat yang tidak diketahui pemiliknya. Umumnya berlaku untuk barang-barang yang bukan hewan. Landasan hukum luqatah ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan hukum luqatah sendiri terbagi menjadi 6, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mustahab atau dianjurkan, atau mubah atau boleh. Macam-macam benda yang diperoleh ada 4, yaitu benda tahan lama, benda tidak tahan lama, benda yang memerlukan perawatan, dan benda-benda yang memerlukan perbelanjaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Anissa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pemberian ataupun hibah. Hibah atau pemberian biasanya disebut juga dengan hadiah pada lingkungan masyarakat, yang dimana memiliki pengertian yaitu pemberian oleh orang yang berakal sempurna berupa sebuah barang ataupun lainnya yang dimiliki oleh seorang tersebut dengan tidak ada nilai tukarnya, serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya. Lalu selanjutnya ada hukum hibah. Hibah ini memiliki hukum yaitu sunnah. Mengapa? Karena hal ini merupakan perbuatan baik yang dianjurkan untuk dikerjakan dan berlomba-lomba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di poin selanjutnya yaitu ada syarat-syarat hadiah atau hibah. Yang pertama itu ada ijab, di mana ijab ini merupakan suatu pernyataan tentang kalimat pemberian kepada seseorang. Lalu yang kedua ada qabul, di mana qabul ini juga merupakan suatu pernyataan tentang penerimaan barang yang telah diberikan oleh orang lain. Di poin selanjutnya atau poin yang terakhir yaitu ada rukun-rukun hadiah atau hibah. Yang pertama itu ada pihak yang memberi, rukun yang kedua ada pihak yang diberi, rukun yang ketiga ada ijab dan qabul, dan yang terakhir ada barang yang akan diberikan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.